Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ibu sekalian dan saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ibu sekalian dan saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan. Kajian kita sore ini fikih dalam kitab Fiqh Sunnah lin Nisa, ensiklopedi fikih wanita. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas poin-poin penting berkaitan dengan hukum-hukum meninggalkan salat. Di antaranya adalah meninggalkan salat karena tertidur dan lupa. Berarti tidur dan lupa ini salah satu uzur syar'i, dan meninggalkan sholat karena itu maka dia harus mengqadha'nya, ya, harus mengqadha'nya. Kapan? Kalau tidur ya ketika bangun, kalau lupa ketika ingat. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian juga diantaranya seorang wanita yang menyia-nyiakan salat selama bertahun-tahun, apa yang harus dia lakukan? Ini pun sudah kita bahas, ya, yaitu tidak ada qadha baginya, ya, tidak ada qadha baginya, dan kalaupun diqadha tidak akan diterima. Lalu apa yang harus dia lakukan? Yang dia lakukan adalah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, karena inilah satu-satunya yang bisa menggugurkan salat-salat yang dia tinggalkan selama bertahun-tahun tersebut. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat, kemudian istiqomah terus, ya, terus salat, ya, tidak meninggalkannya lagi. Kemudian juga dia harus memperbanyak salat-salat sunnah. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian juga telah kita bahas mengqadha salat yang terlewatkan karena ada alasan atau uzur. Ya, ini sama dengan sebelumnya, ya. Mengqadha salat yang terlewatkan karena ada uzur, maka dia harus salat di waktu itu juga, segera, tidak boleh bersantai-santai ria. Misalnya bangun tidur, ya subuh jam 7 bangun, ya, betul-betul tidur, ya, ketika adzan ya nggak dengar, ketika koma juga nggak dengar, setelah itu juga nggak dengar apa-apa, bangun-bangun jam 7, maka dia harus sholat jam 7 itu tidak boleh mengulur-ngulur waktu lagi, harus segera, ya, harus segera.
Dan segera ini pun tidak harus bercepat-cepat banget ya, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru sekali ya, ya biasa saja ya, biasa saja, tidak terlalu tergesa-gesa, juga tidak terlalu berlambat-lambat begitu ya. Dan ini pun sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian telah kita bahas juga tertib di dalam mengqadha salat. At-tartibu fi qada'il fawaid. Tertib di dalam mengqadha salat. Misalnya belum sholat zuhur, asar, maghrib. Bagaimana cara mengqadhanya? Cara mengqadhanya adalah zuhur dulu 4 rakaat, salam, kemudian dilanjutkan sholat asar, setelah itu salam, lalu bangkit lagi untuk sholat maghrib. Setelah itu masuk waktu isya, ya sekalian sholat isya. Itu yang dimaksud ya. Jadi tertib di dalam mengqadha salat. Kecuali apa? Kecuali waktu terakhir itu mau habis gitu loh Bu. Sebagaimana dalam kitab ini disebutkan. Tetapi jika tertib yang dilakukannya mengakibatkan berakhirnya waktu sholat yang ada, maka dia melakukan sholatnya itu terlebih dahulu, lalu melakukan sholat yang tertinggal. Tidak wajib bagimu untuk mengulang sholat yang datang waktunya tersebut, karena tidak adanya dalil yang mewajibkan tertib. Maksudnya misalnya belum sholat zuhur, belum sholat asar, misalnya tidur jam 11, bangun jam misalnya maghrib jam berapa Bu ya, jam 6 misalnya, jam 6 tepat. Dia bangun jam 6 kurang seperempat. Jam 6 kurang seperempat. Kalau dia mengqadhanya secara tertib, zuhur dulu kemudian asar. Kalau zuhur dulu, zuhur belum selesai, habis waktu apa? Asar kan gitu. Maka dalam kondisi seperti ini dia dianjurkan untuk sholat asar dulu kemudian zuhur. Paham Bu? Kenapa? Karena itu masih ada waktu asar gitu loh. Jangan sampai asar itu hilang sedangkan dia belum sholat asar, padahal dia masih ada waktu sedikit tadi itu. Jadi kalau waktunya sudah mepet, maka dia harus sholat waktu itu gitu. Setelah selesai baru sholat yang ditinggalkannya itu, yaitu sholat zuhur. Saya ulangi tadi ya, contohnya belum sholat zuhur, belum sholat asar, dia bangun jam 6 kurang seperempat. Dikhawatirkan kalau sholat zuhur dulu habislah waktu asar. Maka dalam kondisi seperti ini dia harus sholat asar dulu, karena itu waktu asar. Setelah itu baru sholat zuhur. Paham di sini Bu ya? Paham. Tapi kalau masih luas waktunya, masih panjang waktunya, maka dia harus sholat dengan tertib. Baik, insyaallah masalah ini paham ya. Kemudian di antara yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu adalah ada faidah di sini, faidah salat yang tertinggal harus diqadha seperti tata cara aslinya. Salat yang tertinggal harus diqadha seperti tata cara aslinya. Misalnya belum sholat zuhur sama sholat asar,
Baik. Ya salat zuhur 4 rakaat. Salat asar ya 4 rakaat. Misalnya tadi bangun-bangun setelah maghrib, sedangkan dia belum sholat zuhur dan asar, maka qadha zuhur asar itu sama tata caranya sholat zuhur asar itu. Berarti berapa rakaat? 4 rakaat. Dibaca apa? Sir apa jahar? Sir, meskipun malam itu waktu sir apa jahar? Jahar kan? Nah, maghrib, isya, subuh jahar semua di rakaat 2 rakaat yang pertama itu. Tapi dalam rangka mengqadha zuhur asar, sedangkan zuhur asar itu pada asalnya adalah sir, maka sholatlah dengan sir meskipun di waktu malam. Begitu ya. Nah, wallahu alam, dan ini sudah kita bahas juga di pertemuan yang lalu. Betul nggak Bu ya? Sudah belum sih ini? Sudah, dianggap sudah gitu Bu ya. Sudah insyaallah. Nah, ya kesimpulannya seperti itu. Berarti misalnya mengqadha sholat subuh di waktu siang, jahar apa sir Bu? Mengqadha sholat subuh di waktu siang, sir apa jahar? Kan berbeda para ulama kan kembali ke aslinya. Sholat maghrib subuh jahar apa sir? Jahar. Maka tetap sholat dengan jahar meskipun dikerjakan di waktu siang, begitu. Dan tetap 2 rakaat, tidak mungkin 1 rakaat ya, tetap 2 rakaat dan dibaca jahar, begitu. Paham Ibu ya? Insyaallah paham. Kemudian di sini ada faedah juga, disyariatkan mengqadha salat sunnah rawatib yang tertinggal. Jadi mengqadha salat sunnah itu boleh-boleh saja Bu, dan akan kita bahas secara rinci nanti dalam pembahasan sholat sunnah. Nanti ada pembahasan sholat sunnah. Nah, boleh mengqadha sholat rawatib meskipun di luar waktunya. Misalnya qobliyah tidak sempat atau lupa atau apalah ya, tidak sempat sholat qobliyah, tetapi kita biasa sholat qobliyah, maka boleh diqadha setelah sholat wajib. Boleh. Baik, yang qobliyah itu sholat apa aja sih Bu? Yang ada qobliyah, zuhur sama zuhur sama subuh tok. Yang muakkadah loh ya, yang muakkad kan ada 12 atau 10 kan itu Bu ya. Ada 12 atau 10 rakaat itu dalam sehari semalam, yaitu sholat sunnah rawatib itu. Nah, yang qobliyah itu cuma zuhur sama subuh. Misalnya subuh nggak sempet sholat qobliyah subuh ya, misalnya bapak-bapak itu biasanya telat ya ke masjid misalnya, belum sempet sholat qobliyah karena terikat dengan sholat berjamaah, maka boleh mengqadhanya setelah sholat fardu atau setelah sholat subuh.
atau nanti diqadha di waktu duha, itu boleh Bu ya, di waktu duha boleh. Atau misalnya qabliyah zuhur ya, qabliyah zuhur, maka tidak apa-apa dikerjakan dikerjakan setelah sholat zuhur, karena misalnya belum sempat atau ada udzur lah apa begitu ya, sedangkan dia biasa qabliyah zuhur, tapi karena ada udzur maka boleh diqadha setelah sholat zuhur. Berarti kalau diqadha qabliyah dulu atau ba'diyah dulu? Ba'diyah dulu atau qabliyah dulu? Tadi kembali kepada asal, diurutkan. Qabliyah dulu ya, qabliyah dulu lalu ba'diyah. Itu boleh insyaallah taala ya, boleh. Dan nanti ada pembahasan secara khusus ya nanti dalam sholat sunnah, dalam sholat sunnah. Taib, ukhti fillah azanillahu wa iyyakum. Selesai sudah pembahasan kita tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan meninggalkan sholat, hukum-hukum meninggalkan sholat ya. Jadi kita lanjutkan pembahasan baru, yaitu al-awqatul lati nuhiya an sholatin nawafili fiha, waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sunnah, waktu-waktu yang terlarang ya mengerjakan sholat sunnah. Bukan sholat wajib ya, sholat wajib ya meskipun di waktu yang terlarang ya, harus sholat di waktu yang terlarang itu, berarti ini berkaitan dengan sholat sunnah. Dan insya Allah materi ini ibu sudah ya pernah mempelajarinya insya Allah ya. Waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sunnah. Dilarang itu berarti kalau dikerjakan gimana Bu? Dilarang ini haram apa enggak Bu? Ya haram, tidak boleh. Baik, kita sebutkan, kita baca waktu-waktu yang terlarang tersebut. Yang pertama, ba'da salatis subhi hatta tatlu'asy syamsu, setelah salat subuh sampai matahari terbit. Dari salat subuh sampai terbitnya matahari, ini tidak boleh ya. Sebagian ulama mengatakan waktu ini makruh yang ini, tapi kalau yang dilarang itu yang kedua ini, yang hukumnya haram itu yang kedua ini. Kapan itu? Yaitu inda tulu'is syams wa hatta tartafi'a qadru rumhin, ketika matahari terbit sampai meninggi seukuran satu tombak, seukuran tombak. Inilah waktu yang memang haram betul-betul, tidak boleh melakukan sholat. Ketika terbit matahari sampai betul-betul meninggi itu matahari seukuran tombak. Berarti kira-kira berapa menit Ibu? Taruhlah misalnya terbit matahari itu jam 6 ya, jam 6. Kok ya kepagian ya.
Ya bisa aja kan jam 6 kan, mungkin ya. Nah, terbit matahari jam 6 misalnya, maka waktu yang terlarang, yang diharamkan melakukan sholat di dalamnya adalah dari jam 6 sampai kurang lebih 6/4, 6 lebih lewat 1/4, lebih 15 menit atau 20 menit. Nah itu ya 15 menit lah, 15 menit itu. Nah, terbit matahari itu istilah kita syuruk itu loh Bu, syuruk. Kan ada kan di kalender-kalender kan syuruk, maksudnya syuruk itu terbit matahari. Nah, dari terbit matahari sampai meninggi itu matahari seukuran tombak itu sekitar 15-an menit setelah terbit matahari. Udah paham Bu? Paham. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika matahari tepat di atas kepala sampai condong ke arah barat, inda istiwa isyams hatta tamila ilal ghurub, ketika matahari tepat di atas kepala sampai condong ke arah barat. Untuk lebih mempermudah Bu, adalah waktu yang terlarang ini yang ketiga adalah sekitar 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. Terus gampangannya begitu Bu. Misal zuhur itu jam 12, berarti waktu yang terlarang itu mulai jam berapa? 11:45 menit sampai jam 12. Nah, 15 menit itulah waktu-waktu yang haram melakukan sholat di dalamnya. Nah, begitu ya, itu untuk mempermudah. Jadi ketika matahari tepat di atas kepala, nah tepat di atas kepala itu tadi itu kurang lebih 12 kurang 1/4 tadi itu, sampai condong ke arah barat. Kalau sudah condong ke arah barat berarti masuk waktu zuhur, begitu. Kalau sudah zuhur ya berarti adzan zuhur kemudian sholat zuhur, begitu. Tayyib, ini yang ketiga. Yang keempat adalah ba'da sholatil asri hatta taghruba syamsu. Ba'da sholatil asri, setelah sholat asar. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Yang nomor 4 ini, yang benar-benar haram, tidak boleh melakukan sholat di dalamnya adalah ketika matahari akan tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Untuk lebih mempermudah seperti yang sebelumnya, yaitu sekitar 15 menit sebelum waktu maghrib. Taruhlah maghrib itu jam 6, misal maghrib itu jam 6, berarti waktu yang terlarang sholat di dalamnya, yaitu haram, betul-betul haram di situ adalah mulai jam 6 kurang 1/4 sampai jam 6. Itulah waktu yang terlarang melakukan sholat. Terlarang di sini hukumnya haram. Begitu Ibu ya. Nah,
Inilah para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 waktu-waktu terlarang kita melakukan sholat sunnah di dalamnya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Amr bin Abasah, ya. Amr bin Abasah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, saya bacakan artinya saja langsung, lakukanlah salat subuh, lakukanlah salat subuh, kemudian janganlah engkau salat sampai matahari terbit dan meninggi. Nah, ini yang pertama, waktu yang terlarang tadi, ya, yaitu setelah salat subuh sampai matahari terbit dan meninggi. Meningginya tadi seukuran apa tadi, Bu? Seukuran tombak. Ini berarti yang pertama. Alasannya apa di waktu itu nggak boleh sholat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitanin. Karena sesungguhnya ia terbit, yaitu matahari terbit di antara 2 tanduk syaitan. Jadi mengapa? Ini alasannya kenapa nggak boleh sholat di waktu itu, karena waktu itu matahari terbit di antara 2 tanduk syaitan. Emang kenapa? Hina idzin yasjudu lahal kuffar. Dan saat itu orang-orang kafir bersujud kepadanya. Bersujud kepadanya. Sujud kepada matahari, ya. Jadi ini alasannya mengapa tidak boleh sholat ketika terbit matahari sampai agak meninggi itu matahari, karena waktu itu matahari terbit di antara 2 tanduk syaitan, dan waktu itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik menyembah, bersujud kepadanya. Ada nggak sih orang-orang kafir yang ibadahnya di waktu-waktu itu, Ibu? Waktu ketika matahari terbit. Termasuk orang-orang penyembah matahari. Mereka nyembah matahari itu di waktu-waktu itu. Tapi ada nggak orang-orang kafir yang ritualnya di waktu-waktu itu? Ada nggak? Pernah lihat nggak? Ada kan? Ada. Ada. Nyembah syaitan di waktu itu. Ya, wallahu a'lam. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian lakukanlah sholat, karena sholat ketika itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat sampai bayangan matahari sama dengan tingginya sebuah tongkat. Kemudian janganlah engkau sholat saat itu, karena saat itu neraka jahanam menyala-nyala.
Nah, di antara alasan ya sebab waktu terlarang ketika matahari tepat di atas kepala sampai condong ke arah barat, karena waktu itu neraka jahanam sedang bergejolak, sedang menyala-nyala, sedang berhembus dan bernafas. Maka waktu itu kita tidak boleh melakukan sholat di dalamnya. Tentu semua itu ada hikmahnya. Di antara hikmahnya, Bu, di antara hikmahnya tadi tidak boleh sholat ketika matahari terbit sampai agak meninggi, itu hikmahnya apa, Ibu? Tidak boleh tasyabbuh, tidak boleh menyerupai orang-orang kafir dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah saja tidak boleh bertasyabuh, menyerupai mereka. Begitu juga dalam masalah-masalah adat kebiasaan mereka. Dalam masalah ibadah saja nggak boleh gitu loh, ya, apalagi urusan-urusan adat yang menjadi ciri khas mereka, maka itu tidak diperbolehkan. Dan ketika terbit matahari tadi, orang-orang kafir sedang bersujud kepada Tuhannya, kan gitu kan, Bu, ya, kepada Tuhannya. Maka di waktu itu jangan kita menyerupai mereka gitu loh. Itu sama-sama ibadah. Kita ibadah kepada Allah, mereka beribadah kepada syaitan, kepada berhala. Maka kita tidak boleh menyerupai mereka. Maka dari sinilah sebagaimana yang kita ketahui, tidak bolehnya kita bertasyabuh, menyerupai ya dengan orang-orang kafir, khususnya dalam masalah-masalah ibadah dan yang lainnya yang menjadi ciri khas mereka, ya, yang menjadi ciri khas mereka. Baik, kita lanjutkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, lalu jika bayangan matahari telah condong ke arah timur, berarti matahari ke barat, bayangannya kemana? Bayangannya kemana? Ya ke timur, kan gitu. Mataharinya condong ke arah barat, berarti bayangannya ke timur gitu. Lalu jika bayangan matahari telah condong ke arah timur, maka lakukanlah salat. Sesungguhnya salat yang dilakukan saat itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat, yaitu salat zuhur, ya, sampai engkau melakukan salat asar. Dan dulu sudah kita bahas waktu-waktu salat, diantara zuhur itu kapan, asar itu kapan. Kemudian, lalu janganlah engkau salat sampai matahari terbenam. Kenapa nggak boleh gitu? Kenapa nggak boleh salat ketika matahari akan tenggelam sampai benar-benar tenggelam? Fa innaha taghrubu baina qarnai syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kuffaru. Karena sesungguhnya ia, yaitu matahari, terbenam di antara dua tanduk syaitan, dan saat itulah orang-orang kafir bersujud kepadanya. Berarti alasan ini sama dengan tadi ketika terbit matahari. Kalau waktu maghrib itu atau menjelang maghrib itu matahari tenggelam di antara dua tanduk syaitan, dan waktu itu orang-orang kafir bersujud, beribadah, menyembah Tuhan-Tuhan mereka selain Allah.
Maka waktu itu kita nggak boleh menyerupai mereka, tidak boleh menyerupai mereka dalam urusan ibadah, maka tidak boleh kita melakukannya. Berarti syaitan punya tanduk, Bu. Syaitan punya tanduk, Bu. Oh, disebutkan di sini tadi itu, ya, terbit tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Berarti syaitan bentuk aslinya itu punya tanduk, meskipun sepertinya tidak mungkin kita melihat syaitan dalam bentuk aslinya, ya, tidak mungkin kita bisa melihat bentuk aslinya. Kapan kita bisa melihat jin atau syaitan itu? Kalau dia menyerupai sesuatu, baru bisa dilihat. Pernah nggak antum mendengar orang yang bisa melihat jin? Ih, di belakangmu loh, awas di belakangmu ada. Nah, kan gitu kan ya? Tuh di sampingmu tuh ada tuh. Nah, sebenarnya dia kalaupun dia benar-benar melihatnya, yakinlah bukan bentuk aslinya, tetapi dia menyerupai sesuatu. Bisa saja menyerupai manusia, bisa saja menyerupai anjing, bisa menyerupai ular dan yang lainnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu sebagai fitnah ujian bagi manusia. Berarti hebat, Bu, orang yang bisa melihat jin itu, Bu. Hebat nggak, Bu? Hah? Seru nggak? Hebat nggak? Maksudnya itu keistimewaan tidak? Tidak sama sekali, bahkan itu kekurangan. Kata orang itu apa, panca indera ke 6 itu 8 9 10 ya. Itu bukan sebuah keistimewaan sama sekali, bahkan itu sebuah kekurangan yang harus diobati. Dan satu-satunya cara mengobati mereka adalah dengan cara ruqyah syar'iyah. Dan sebuah kenikmatan, kita tidak diperlihatkan jin atau syaitan. Alhamdulillah. Coba kalau ibu dikit-dikit ngelihat ini, ngelihat itu, ya Allah, apa enaknya hidup kayak begitu? Berarti itu sekali lagi, Bu, ya sebuah kekurangan banget yang harus diobati. Kenapa, Ibu? Karena pada asalnya manusia tidak melihat jin atau melihat syaitan. Baik, jin, syaitan itu berwujud tidak, Bu? Berwujud enggak? Dulu sudah kita bahas dalam rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Malaikat itu mawujud, berjasad, berfisik, berzat. Sama juga dengan iblis, dia pun berzat, berjasad, berfisik. Begitu juga jin, sama. Begitu juga dengan syaitan, mereka berjasad, berfisik, berzat. Dan itulah akidah kita, itulah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Naam, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Akidah kita, akidah yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ada nggak sih orang yang
mengingkari bahwa syaitan itu hanya sebuah sifat saja, sifat buruk, atau jin misalnya tidak ada berzat, dia tidak berzat tapi hanya sekedar sifat buruk manusia saja, atau atau iblis, ya, hanya sifat buruk saja yang ada pada jiwa manusia. Ada nggak orang yang meyakini seperti itu? Ada. Berarti kalau ada orang yang meyakini itu, berarti dia telah mengingkari Al-Quran, mengingkari sunnah, dan mengingkari ijma' kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inilah para ibu sekalian 3 atau 4 ya, waktu-waktu yang terlarang melakukan sholat di dalamnya. Kemudian di sini penting tanbihat, ada catatan penting di sini. Ada catatan penting. Catatan penting adalah yustafna mimma sabaqa umur, pengecualian dari apa yang telah disebutkan di atas. Pengecualian dari apa yang telah disebutkan di atas. Artinya waktu-waktu yang terlarang tadi itu pada asalnya kita tidak boleh sholat di dalamnya, kecuali ada sholat-sholat tertentu yang boleh kita sholat di dalamnya di waktu-waktu yang terlarang tersebut. Ini namanya pengecualian. Baik, yang pertama adalah jawazut tanafful qabla al-jum'ati hatta inda istiwa'i syams kama sayati fil jum'ati. Diperbolehkan melakukan beberapa sholat sunnah sebelum pelaksanaan sholat Jumu'ah, walaupun ketika matahari berada tepat di atas kepala, sebagaimana akan dijelaskan dalam pembahasan sholat Jumu'ah. Tergambar nggak Bu? Terbayang nggak? Terbayang? Bayangannya piye? Bayangannya begini Bu. Ini tentu ya untuk laki-laki dan perempuan ya. Tapi orang wanita boleh tidak menghadiri sholat Jumu'ah bersama kaum muslimin laki-laki. Boleh nggak? Boleh, jelas boleh. Wanita boleh, ya boleh sholat Jumu'ah bersama kaum muslimin di masjid, mendengarkan khutbah, sholat berjamaah di masjid itu boleh wanita. Pernah nggak Bu? Nggak pernah ya? Ya Allah. Nggak apa-apa sih, nggak pernah juga nggak apa-apa, karena sholat Jumu'ah bagi wanita itu tidak wajib, tapi boleh gitu loh, boleh. Sebagaimana anak-anak itu nggak wajib sholat Jumu'ah, tapi boleh nggak Jumatan? Boleh, sebagaimana wanita. Nah, ketika masuk masjid kemudian sholat di situ, ya meskipun gini, gampangannya begini, di masjid sebelum khotib naik mimbar, itu ada namanya sholat intidhar, sholat menunggu khotib naik mimbar. Paham Bu? Misal
zuhur jam 12, ibu masuk masjid jam setengah 12. Yang ibu lakukan setelah masuk masjid apa, ibu? Sholat sunnah tahiyatul masjid, kan gitu. Taib. Setelah tahiyatul masjid, boleh nggak sholat 2 rakaat sampai khotib naik mimbar? Boleh nggak? Boleh. Itu namanya sholat intidhar, sholat menunggu khotib atau imam naik mimbar untuk menyampaikan khutbahnya. Nah, ketika sholat intidhar tadi itu 2 rakaat mendapati waktu terlarang tidak? Mendapati? Iya, pasti mendapati. Karena dia sholat 2 rakaat jam 12 kurang 1/4 sholat, jam 12 kurang 10 sholat, jam 11 kurang 5 menit sholat 2 rakaat lagi. Itu diperbolehkan, dan ini namanya pengecualian. Bisa kebayang, Bu, ya? Bisa, alhamdulillah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, la tukrahus shalah fi Makkah zadahallahu tashrifan fi ayyi waqtin kana. Tidak dimakruhkan berarti boleh, gitu loh. Tidak dimakruhkan melakukan sholat di Mekah, semoga Allah menambah kemuliaannya, kapan saja sholat tersebut dilakukan. Ini pengecualian, berarti di Mekah, khusus di Mekah, khususnya lagi di Masjidil Haram. Kapan saja kita sholat di situ, meskipun bertepatan dengan waktu-waktu yang terlarang. Begitu. Boleh. Dalilnya mana? Dalilnya sabda Nabi SAW, ya bani abdi manafin la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla ayyata sa'atin sya' min lailin aw naharin. Kata beliau, wahai bani abdi manaf, wahai bani abdi manaf, janganlah kalian melarang seorang pun melakukan tawaf di Baitullah, di Ka'bah, ya. Janganlah kalian melarang seorang pun melakukan tawaf di Baitullah ini dan melakukan sholat kapan saja ia melakukannya, malam atau siang. Berarti boleh di sini. Loh, kok boleh? Ini pengecualian namanya, pengecualian. Makanya Masjidil Haram itu pernah tutup tidak? Tidak pernah tutup. 24 jam buka selalu. Kalau memang buka selalu, ya kapan saja kita sholat di situ, meskipun di waktu-waktu yang terlarang. Baik, ini pengecualian yang kedua. Pengecualian yang ketiga, jawazu fi hadhil awqat aw ghairiha qada'ul faraid awin nawafil al-faitah li umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Artinya, diperbolehkan
di waktu-waktu tersebut, yaitu waktu-waktu yang terlarang tadi itu, atau yang lainnya, mengqadha salat fardu dan yang sunnah. Mengqadha, ya, judulnya ini mengqadha. Boleh kalau urusannya itu qadha salat, boleh dikerjakan di waktu yang terlarang berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya barang siapa lupa melakukan salat, maka lakukanlah ketika mengingatnya. Tidak ada kafarah baginya kecuali melakukan salat itu. Baik, lakukanlah ketika mengingatnya. Baik, kalau ingatnya di waktu yang terlarang itu, berarti boleh dong, ya kan? Berarti boleh. Karena Nabi SAW bersabda tadi, lakukanlah ketika mengingatnya, atau lakukanlah ketika engkau bangun ingat. Nah, ketika bangun itu di waktu yang terlarang, maka berarti lakukan di waktu itu, maka itu tidak apa-apa. Contoh, subuh terbit matahari jam berapa Ibu tadi? Jam 6. Bangun jam 6 kurang 5 menit. Itu belum wudhu. Belum wudhu itu. Baik, setelah bangun wudhu ternyata jam 6 kurang jam 6 tepat. Baik, berarti jam 6 tepat itu waktu terlarang tidak? Iya, waktu terlarang enggak? Iya, waktu terlarang. Maka sholatlah di waktu itu. Jangan menunggu nanti setelah matahari meninggi setinggi tombak tadi. Itu enggak boleh menunggu sampai itu. Kenapa? Karena Rasul tadi mengatakan sholatlah ketika ingat. Sholatlah ketika ingat. Lawang ingatnya tadi di waktu yang terlarang, ya sholatlah di situ. Paham sampai di sini, Bu? Paham. Begitu. Ini namanya pengecualian. Baik, sekarang yang keempat. Yajuzu aidan salatut tatawwu' mimma lahu sabab katahiyatil masjidi wa sunnatil wudu'i wa ghairi dzalika fi jami'il awqat. Diperbolehkan juga salat sunnah yang memiliki sebab. Salat-salat dawatul asbab, salat-salat yang memiliki sebab. Saya ulangi, dan ini penting sekali. Diperbolehkan juga sholat sunnah yang memiliki sebab. Contohnya apa? Di sini disebutkan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Berarti sholat tahiyatul masjid itu sholat yang memiliki sebab. Ya, salat yang memiliki sebab. Kenapa Ibu salat? Karena masuk masjid. Nah, ketika masuk masjid itu boleh. Ketika Ibu salat, ketika Ibu masuk masjid, meskipun di waktu yang terlarang itu, maka boleh Ibu salat di waktu itu. Ini pengecualian. Kayak tadi Ibu masuk masjid sini kan, pertama kali Ibu yang lakukan adalah salat tahiyatul masjid. Salat gak apa-apa, tidak apa-apa,
ya. Atau yang lebih ini lagi, lebih keras lagi dalam larangannya adalah ketika matahari akan tenggelam, misal jam 6 maghrib jam 6 ibu masuk masjid jam 6 kurang 10 menit. Nah itu kan waktu terlarang nggak itu? Waktu terlarang, maka sholatlah tidak apa-apa. Sholatlah sholat tahiyatul masjid. Sholat tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Atau misalnya kajian subuh, ibu kan nggak sholat di masjid, ya kan, sholatnya di rumah, kemudian datang ke masjid, sedangkan itu waktu terlarang, maka jangan duduk dulu ibu, jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, meskipun di waktu yang terlarang. Begitu ya, wallahu a'lam. Tahiyatul masjid ya, jangan ditinggalkan tahiyatul masjid ya, jangan ditinggalkan, meskipun wallahu alam dia itu hukumnya sunnah, tapi tidak selayaknya kita meninggalkannya. Setiap masuk masjid, baik itu mau kajian, mau sholat, mau apa lagi bu ya, kalau ke masjid bu ya, rapat ya, rapat misalnya ya sholat dulu, atau misalnya apa bu, misalnya ini akad nikah ya, suka kan akad nikah di masjid bu ya. Itu kalau kita perhatikan gak ada satu orang pun yang sholat tahiyatul masjid. Kalau kita perhatiin kebanyakan begitu ya, kecuali yang paham dia akan sholat tahiyatul masjid. Ini penting sholat tahiyatul masjid ini bu ya, Masya Allah. Kemudian diantara sholat-sholat yang memiliki sebab adalah sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu, sebagaimana telah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu tentang wudhu. Disunahkan kita selalu dalam keadaan bersih kan gitu bu ya, dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudhu. Dulu sudah kita bahas ya. Jadi kita dianjurkan untuk selalu punya wudhu. Batal wudhu, bisa nggak begitu ya? Kayaknya berat bu ya. Berat. Nah, karena itulah yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ya. Bilal bin Rabah, Nabi SAW pernah mendengar apa itu bu? Mendengar apa itu? Suara terumpah Bilal di surga kan gitu. Berarti dari sini bisa diambil pelajaran bahwa di antara sahabat yang dijamin masuk surga adalah Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena Nabi pernah mendengar suara terompah Bilal di depan Rasul di dalam surga. Terompahnya saja sudah di surga, apalagi orangnya. Ternyata amalan spesial ya, amalan spesial Bilal adalah tidaklah dia batal, maka dia wudhu kemudian sholat 2 rakaat atau lebih sesuai dengan kemampuannya. Itulah yang namanya sholat sunnah wudhu. Baik.
Berarti sholat sunnah wudhu ini sholat sunnah yang memiliki sebab. Kenapa? Kenapa ibu sholat? Habis wudhu. Berarti sholat sunnah wudhu itu sholat sunnah yang memiliki sebab. Maka karena itu sholat ini boleh dikerjakan meskipun di waktu-waktu yang terlarang. Boleh. Pernah nggak bu sholat sunnah wudhu bu? Pernah? Sering lah. Masa sih? Iya gampang loh bu sebenarnya bu. Gampangnya gimana? Gampangnya sebenarnya gampang. Caranya begini, misalnya ibu mau sholat duhur. Ibu mau sholat duhur. Sebelum sholat wudhu tidak? Wudhu. Baik. Setelah wudhu, sebelum sholat duhur qobliyah tidak? Qobliyah. Nah, bisa enggak niatnya digabung dengan sholat wudhu? Bisa. Hebat kan? Inilah perbedaan orang yang berilmu dengan yang tidak. Bisa digabung. Cukup sholat 2 rakaat, tapi sebenarnya dia itu 2 sholat. Sholat pertama adalah sholat wudhu, kedua sholat qobliyah, dapat 2 pahala. Enak. Atau misalnya ibu nih datang ke masjid mau sholat apa ini? Sholat zuhur misalnya. Wudhu di masjid qadarullah di tengah jalan batal kan gitu. Dari rumah kan udah wudhu, di tengah jalan batal, otomatis datang ke masjid wudhu. Baik, setelah wudhu apa yang ibu lakukan? Kan sebenarnya ada 3 sholat. Sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah setelah wudhu, sholat sunnah qobliyah. Dikerjakan dalam 1 waktu, boleh tidak? Boleh. 2 rakaat cukup, misalnya 2 rakaat. Meskipun 2 rakaat, tapi niatnya 3. Niatnya 3 itu boleh, insya Allah. Ya, sholat sunnah wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, dapat 3 pahala. Coba, ini orang yang kalau ngerti enak bu. Kalau ngerti itu enak. Kebaikan-kebaikan itu menjadi banyak gitu loh yang bisa dilakukan, yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang nggak ngerti. Masya Allah. Sekali lagi inilah bu ya, inilah pentingnya kita belajar, pentingnya kita menuntut ilmu, agar kebaikan-kebaikan itu kita bisa mengamalkannya, yang tidak bisa diamalkan oleh orang-orang yang tidak ngerti, tidak paham, tidak punya ilmu. Masya Allah ya. Jadi orang-orang yang berilmu itu dia bisa banyak berkreasi dalam beramal soleh, baik itu dari kualitas maupun kuantitas, jumlah maupun kualitas. Itu orang berilmu tuh enak, Masya Allah ya, subhanallah ya. Kemudian para ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tayyib, inilah tayyib, falhasil, kata penulis, falhasil, kesimpulannya adalah annal manhiyu anhu
huwa tatawwul mutlaq alladzi laisa lahu sabab. Kesimpulannya adalah salat sunnah yang dilarang di sini adalah salat sunnah mutlaq yang tidak memiliki sebab. Ini kesimpulannya. Jadi sholat-sholat sunnah yang dilarang dilakukan di waktu-waktu yang terlarang itu adalah sholat sunnah mutlak. Apa sih sholat sunnah mutlak itu? Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Dan kita tahu sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak ditentukan rokaatnya, yang tidak ditentukan rokaatnya. Berarti berapa saja boleh. 2 rakaat, 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 bebas, tidak terikat dengan jumlah, itu mutlak dan dilakukan kapan saja kecuali di waktu-waktu yang terlarang tadi. Itu namanya sholat mutlak. Contoh, aduh mau ngapain ya ini ya, baju udah dicuci, udah digosok, lantai udah bersih, masak udah, mau ngapain ya? Enaknya mau ngapain Bu? Mau keluar, lagi corona nggak boleh keluar. Terus apa ini yang mau HP-nya hilang kemarin, hilang, nggak punya HP, TV-nya rusak, tuh bingung. Ya udah, sholat saja sudah. Mau tidur nggak ngantuk, misalnya kan? Ya udah sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai capek, misalnya ya, ngantuk tidur. Nah inilah sholat sunnah mutlak, sholat sunat yang tidak terikat waktunya, yang tidak terikat jumlah rakaatnya, dan kapan saja di mana saja bisa dilakukan. Itu sholat sunnah mutlak, kecuali yang waktu-waktu yang terlarang tadi itu. Sedangkan sholat sunnah yang memiliki sebab itu boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Kenapa? Karena ada dalilnya. Karena ada dalilnya maka diperbolehkan. Ya, baik para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada tambahan sedikit, nomor 5 nih. Wa minal awqatil lati nuhiya 'anis salati fiha aidan, juga di antara waktu-waktu yang dilarang melakukan sholat padanya adalah, tetapi ini tidak berkaitan dengan matahari tadi Bu ya, ini tidak berkaitan dengan matahari, tapi berkaitan dengan sholat 5 waktu, sholat di masjid, sholat fardu. Saya ulangi, di antara waktu-waktu yang dilarang melakukan sholat padanya adalah, berarti nomor 5 di sini disebutkan, at-tatawwu'u idza uqimatis salatul jamaah, sholat sunnah ketika sholat berjamaah telah diiqomatkan. Misal kita mau sholat belum Allahu Akbar udah qomat, jangan diterusin, nggak boleh, haram hukumnya. Atau bahkan disebutkan oleh para ulama, di tengah-tengah sholat
kita lagi sholat sunnah, misalnya sholat qabliyah atau sholat tahiyatul masjid, di tengah-tengah sholat dikumandangkan iqamah, qomat, maka batalkan. Udah batalin. Terus apa? Terus ya ikut jamaah, masuk shaf, kemudian sholat berjamaah. Kecuali disebutkan oleh para ulama, kecuali kalau sudah mau selesai. Meskipun mau selesai dibatalin juga tidak apa-apa, tetapi para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan boleh diteruskan. Kalau sudah mau selesai ya, mungkin sudah sujud terakhir kan gitu Bu ya, sujud terakhir terus qomat, teruskan saja sampai salam, dan itu kata para ulama dipercepat sedikit. Nah itu berarti intinya tidak boleh memulai sholat kalau sudah sholat dibatalin, kecuali kalau sudah apa ya nak ya, sudah mau selesai gitu ya, sudah mau salam, teruskan saja dengan diringankan. Setelah itu salam baru masuk shaf, begitu. Ini dilarang. Dalilnya mana? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah. Jika salat berjamaah telah didirikan di sini berarti dengan tanda iqamah, berarti sudah iqamah, maka fala salata, maka tidak ada salat illal maktubah, kecuali salat wajib, kecuali salat fardu. Tapi udah dapat pahala nggak Bu? Kalau meskipun meskipun dibatalin, dapat pahala salat itu nggak? Dapat nggak? Dapat, jangan khawatir, dapat. Nggak usah ragu-ragu, dapat sudah. Ya, masya Allah, walhamdulillah. Ya. Tayyib para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pembahasan kita ya, yaitu waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sunnah. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita bahas tentang al-adhanu, tentang azan ya. Baik. Barangkali sampai di sini dulu yang bisa dibahas, yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tayyib, sisa waktu mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Saya tidak ada pertanyaan, masya Allah, berarti materi bisa diterima dengan baik dan sempurna. Walillahil hamd. Aduh ya, ya kalau tanya ya nanti di apalah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan, keteguhan, ketetapan, kesabaran, kekuatan untuk terus tetap di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.